Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Pada episode ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya. Masih tetap dalam tema pengakuan iman rasuli, di mana saat ini kita membahas kalimat yang berkata dia datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, dalam pembahasan mengenai kedatangan, episode yang lalu sudah disampaikan beberapa hal dan hambanya Pendeta Ezra Soru akan melanjutkan lagi, masih berkaitan dengan kedatangan. Bagaimana tentang kedatangannya? Adakah tanda-tanda khusus yang berkaitan dengan kedatangannya? Tentu ini akan menjadi pembahasan yang menarik. Oleh karena itu jangan kemana-mana pemirsa, pastikan Anda tetap setia untuk menyaksikan program acara ini. Dan kalau ada saran, pendapat, atau pertanyaan, segera tulis dan sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami selalu berupaya untuk bisa menjawab apa yang Anda sampaikan. Pendeta Ezra Soru memberkati kita sekalian. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Senang sekali kami dari Pijar TV boleh kembali menjumpai Anda dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dan program Ku Tahu Yang Kupercaya kali ini adalah program yang diproduksi pada masa COVID-19 ini, dan karenanya ada beberapa saudara juga yang terlibat secara online di dalam produksi ini. Dan secara khusus program ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT. Dan saudara-saudara, kami juga mau berterima kasih karena dukungan saudara-saudara lah membuat Pijar TV tetap bisa mengudara sampai hari ini dan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Bagi saudara-saudara yang sudah merasakan berkat melalui pelayanan Pijar TV dan menginginkan juga supaya pelayanan Pijar TV dapat memberkati lebih banyak orang lagi, lebih luas, saudara, kami beri kesempatan juga untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan persembahan kepada Pijar TV yang akan digunakan untuk memproduksi konten-konten yang memberkati banyak orang. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang mana Anda boleh mengirimkan persembahan Anda dan pasti akan dipakai untuk pelayanan yang memberkati banyak orang. Baik saudara, kita sedang ada di dalam pembahasan tentang pengakuan iman rasuli. Dan kita sudah banyak berbicara mulai dari kalimat-kalimat, kata-kata, frase-frase dari pengakuan iman rasuli. Mulai dari pertama, aku percaya. Dan saat ini kita ada pada pembahasan tentang kalimat dari sana, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, dalam episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan Yesus akan datang. Kita sudah melihat bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu adalah
pengharapan yang mulia dari gereja Tuhan. Juga kita melihat istilah-istilah yang dipakai di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Kita juga sudah bicara waktu kedatangannya. Dan sekarang kita akan bicara soal sifat kedatangan dari Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka acuan yang terbaik bagi kita itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10-11 yang berbicara tentang Yesus naik ke surga. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perhatikan kalimat ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti kelihatannya ada sejumlah kesamaan antara Yesus naik ke surga dengan Yesus datang kembali. Karena itu maka kita bisa melihat Yesus sifat kedatangannya itu dengan mengacu kepada apa yang terjadi pada kenaikannya. Nah, kalau begitu ada kesamaan apa saja antara kenaikan Yesus dengan kedatangan dia yang kedua? Yang pertama adalah bahwa kedatangannya itu akan bersifat personal atau bersifat pribadi. Maksudnya adalah bahwa yang akan datang kembali itu adalah pribadi yang sama yang terangkat ke surga itu. Dia itu yang sama, orang yang sama itu yang disaksikan oleh murid-murid, orang yang sama itu yang akan datang. Nah, mengapa ini penting untuk ditekankan? Karena Yesus sendiri pernah bicara tentang kedatangannya yang lain. Ya. Nah, maksudnya yang lain itu yang bagaimana? Coba lihat Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku datang kembali padamu. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kembali kepada murid-muridnya. Konteks ayat ini pada waktu dia mengucapkannya itu dia sedang berbicara. Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus dan bukan dirinya sendiri. Mari coba kita perhatikan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dan ayat 28. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dan ayat 28. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Berarti Yesus sekarang bicara soal Roh kebenaran, itu Roh Kudus. Ya. Terus Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak menerima dia, berarti tidak menerima Roh kebenaran. Roh kebenaran itu. Terus Sebab dunia tidak melihat dia Ya. dan tidak mengenal dia. oke, dunia tidak melihat dia, Roh kebenaran, tidak mengenal Roh kebenaran. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, berarti ya dikatakan bahwa sebab dia Roh kebenaran itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus bicara Roh kebenaran, Roh Kudus. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali padamu. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Nah, kalau kita lihat bahwa Yesus bilang aku datang kembali padamu, tapi sebelumnya dia bicara tentang kedatangan Roh kebenaran. Roh kebenaran atau Roh Kudus. Maka di sini Yesus memang bicara bahwa dia akan datang kembali, tapi bukan kedatangan dirinya sendiri. Tapi dia mengacu kepada kedatangan pihak lain yang dia sebut sebagai Roh kebenaran atau Roh Kudus. Ya. Kalau begitu Yesus memang datang kembali kepada murid-muridnya,
tapi datang melalui Roh Kudus, bukan datang sebagai diri sendiri, ya. Nah, karena itulah maka kita bisa memahami hal ini, ada kedatangan Yesus yang bukan bersifat personal, dirinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bertentangan sebenarnya, karena gini ya, kalau saya misalnya membuat acara, atau ibu buat acara, ya. Kalau ibu buat acara, terus saya diundang. Pada waktu saya diundang, saya tidak bisa datang. Lalu saya bilang, tapi ibu bilang ini acara penting Pak. Oke, kalau begitu minta maaf, saya ada kesibukan, saya akan mengutus asisten saya untuk menghadiri. Ya, ibu bertanya, asisten Bapak yang modelnya bagaimana? Oh, saya gambarkan modelnya begini-begini. Itu asisten saya, ya. Nah, lalu akhirnya dia datang. Nah, dia datang artinya bukan saya yang datang. Tapi dalam pengertian tertentu ibu bisa menganggap dia datang karena dia datang mewakili saya. Atau dia datang diutus oleh saya. Maka sebenarnya saya juga menghadiri undangan ibu, tapi bukan secara langsung, melalui orang lain. Nah, sama juga. Yesus waktu dia bilang, aku akan datang kembali padamu, bukan dirinya sendiri yang datang, tetapi melalui pribadi yang lain, yakni Roh kebenaran. Nah, itu terkait dengan janji Yesus datang berkenaan dengan Roh Kudus. Tapi ini berbeda, kedatangan seperti itu berbeda dengan kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua ini betul-betul bersifat personal, di mana pribadinya sendiri, dirinya sendiri yang akan datang, tidak diwakili oleh pribadi yang lain. Sekarang coba baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dalam episode sebelumnya ada yang bertanya, apakah Yesus yang telah naik ke surga dan akan datang kali kedua, apakah bisa di tengah-tengah sebelum kedatangan dia datang? Saya sudah jawab dengan memakai kisah 3:21, tidak mungkin dia datang. Tapi di akhir zaman adalah Tuhan sendiri, dia sendiri yang naik ke surga itu, dia sendirilah yang akan datang, ya. Jadi kedatangan yang kedua sifatnya adalah personal. Seorang atau 3 orang penafsir itu Jameson, Fawcett, and Brown mengatakan dia datang kembali bukan yang lain, tetapi Yesus yang sama ini. Dan seperti kamu telah melihat dia pergi, dengan cara yang sama dia akan datang, yakni sebagai pribadi. Kedatangan Kristus bersifat personal. Lalu yang kedua, kedatangannya yang kedua itu bersifat fisik dan visible, terlihat. Kedatangannya bersifat fisik dan terlihat. Nah, kita ingat ya tadi kisah pasal 1 ya, dia yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Kalau itu cara sama, maka mari kita melihat waktu dia terangkat itu bagaimana. Lihat kisah 1 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dia akan datang dengan cara yang sama. Berarti kalau dia waktu terangkat terlihat, maka dia yang akan datang harus terlihat. Gak bisa tiba-tiba muncul. Ya. Saya kutip kata-kata dari Millard Erickson. Dia bilang pernyataan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 yang menyatakan Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga, menyatakan secara tidak langsung bahwa dia akan kembali secara jasmani. Jameson, Fawcett, and Brown. Dia datang kembali bukan yang lain, tapi Yesus yang sama. Dan seperti kamu telah melihat dia pergi, dengan cara yang sama dia akan datang sebagai pribadi secara kasat mata. Jadi kalau Yesus datang kembali kali kedua, seperti murid-murid lihat dia naik, maka kita juga akan lihat dia datang. Ya,
Mari kita melihat beberapa ayat yang memang menyatakan secara eksplisit begitu. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mereka akan melihat di awan-awan. Matius 26 ayat 4. Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kamu akan melihat dia datang di awan-awan di langit. Markus 13 ayat 26. Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Orang akan lihat. Terus satu ayat lagi, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Setiap mata akan melihat dia. Ini penting sekali. Yesus yang akan datang kembali, dia datang secara fisik dan terlihat. Karena itu hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan Yesus sudah datang tapi tidak kelihatan. Ini pernah terjadi dalam sejarah, yaitu dari kalangan saksi Yehova, Charles Taze Russell yang menubuatkan Yesus datang tahun sekian, ternyata tidak jadi, ralat, salah hitung, Yesus datang tahun sekian, tidak jadi juga, ralat lagi, Tuhan Yesus datang tahun 1914, tapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Karena tidak datang, lalu akhirnya mungkin karena sudah malu ya, sudah 2 kali nubuat meleset, dia bilang Yesus sudah datang tahun 1914, tapi datang secara tidak kelihatan. Nah, datang secara tidak kelihatan itu, dan banyak orang percaya. Nah, jelas bahwa ayat-ayat ini mengatakan kalau Yesus datang itu harus terlihat secara jasmani atau secara fisik. Coba perhatikan ya, Matius 24 ayat 23 sampai 28. Ini ada satu ayat yang menarik, yang walaupun memang harus diakui bahwa penafsirannya beragam ya, tapi kita akan coba lihat. Matius 24, 23, 28. Matius 24 ayat 23 sampai 28. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku berkata kepadamu, aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab jadi di sini kita lihat konteksnya, Yesus memberi peringatan. Kalau ada orang bilang dia ada di sana, dia ada di sini, dia ada di padang gurun, dia ada di bilik, jangan percaya. Ayat 27, sebab berarti apa yang akan dikatakan dalam ayat 27 itu berkaitan dengan yang dibicarakan tadi. Dengan kata lain, yang mau dikatakan dalam ayat 27 itu untuk meneguhkan apa yang dikatakan sebelumnya. Kalau orang bilang Mesias ada di sana, Mesias ada di sana, jangan percaya. Nah, apa yang dikatakan di ayat 27? Baca. Sebab sama seperti kilat memancar dari langit, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumunan. Nah, ini yang jadi problem ini ya. Apa maksudnya? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, ayat 27 mengatakan
sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, kilat dari timur, melontarkan cahaya ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, lalu ayat ini ditafsirkan oleh beberapa orang yang ngawur, bilang bahwa nanti Yesus datang pasti dari sebelah timur. Ya. Itu kan yang begitu-begitu kan banyak. Dari sebelah timur. Nah, lalu bukan dari barat sana, dari timur. Indonesia termasuk di timur. Lalu timurnya Indonesia, Papua. Ya, dari Papua. Jadi Yesus akan datang dari Papua. Ya, tafsiran model-model seperti itulah yang melahirkan Rasul Paulus II yang mengatakan bahwa dia dari Biak sana ya, karena katanya akan datang dari timur. Bumi itu bulat, kita mau tahu yang timur yang mana kan ya? Karena di sini ada timur, timurnya kita di sana, tapi orang sana juga tahu timur di sana. Semua tempat bisa menjadi timur dari tempat yang lain. Ya, jadi itu jelas penafsiran yang tidak benar. Hampir semua penafsir menafsirkan bagian ini sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bersifat mendadak, seperti kilat. Jadi itu mendadak. Tapi kalimat ini juga dapat ditafsirkan bahwa kedatangannya yang kedua terlihat sebagaimana kilat memancar. Jadi kalau kilat, kita akan lihat. Ya, maka demikian juga kedatangan Anak Manusia akan terlihat. Kita lihat kilat. Sama seperti kita lihat kilat memancar, demikianlah Anak Manusia. Kalau datang, dia akan terlihat. Lalu muncul kalimat di ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Memang bagian ini lagi banyak penafsiran. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ada banyak penafsiran, tapi saya setuju dengan penafsiran yang mengatakan bahwa bangkai di situ adalah apa? Kristus. Kristuslah bangkai itu. Di situ burung nasar berkerumun. Burung nasar itu adalah gambaran dari manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa seperti burung nasar, kalau ada bangkai di sana, burung nasar pasti lihat. Begitu juga, kalau Yesus datang, kita pasti lihat. Karena bangkai itu tidak bisa bersembunyi dari burung nasar. Ya, ada bangkai di mana saja burung nasar pasti ketemu. Burung nasar pasti melihat bangkai itu. Nah, ayat ini dalam konteks menjelaskan bahwa Yesus, Mesias kalau datang dilihat. Jadi sama seperti burung nasar pasti melihat bangkai, demikianlah kita pasti melihat Tuhan Yesus yang datang. Jadi Tuhan Yesus yang datang itu pasti terlihat. Karena itu jangan percaya segala omong kosong bahwa Tuhan datang secara tidak kelihatan. Tuhan datang secara sembunyi-sembunyi. Tuhan datang secara menyamar. Tidak. Ya. Saya banyak ditanya orang, katanya ada satu aliran di mana tuh ya, Cina atau di Korea yang katanya mereka percaya bahwa Yesus sudah datang tapi dalam rupa seorang perempuan. Dan perempuan itu sekarang jadi pemimpin gerakannya ya. Saya lupa di mana, tapi katanya apa, gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau bagaimana tuh ajarannya ya. Jelas saya sudah bilang bahwa sebelum kedatangan kedua tak mungkin ada kedatangan yang lain. Dan kalau kedatangan kedua itu harus terlihat oleh semua orang. Bapak Pendeta, saya ingin bertanya. Ya. Tadi Bapak Pendeta sudah jelaskan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saya ingin bertanya lebih jauh, bagaimana caranya kedatangan Yesus kedua kali itu dapat terlihat oleh semua orang? Dulu pada waktu saya kuliah, saya pernah menanyakan itu pada dosen saya. Orang bule, namanya Pak Bob Ernie. Saya bilang, Pak Bob, kalau Tuhan Yesus datang tuh kan katanya semua orang lihat. Nah masalahnya kan kalau dia muncul di langit sini kan kita bisa lihat di sini. Tapi orang Australia atau orang Afrika sana belum tentu bisa lihat. Kan dia muncul sini langitnya beda nih. Kelihatannya Pak Bob mengalami kesulitan menjawab. Dia bilang,
Alkitab bilang bahwa semua orang lihat. Jadi saya kira mungkin pasti Yesus datang akan masuk dunia dalam berita. Jadi akan diberitakan dan semua dunia akan lihat. Jadi dia punya pemikiran, ini kan ada dulu generasi pra-milenial, itu kalian belum ada itu. Berita yang paling banyak ditonton adalah dunia dalam berita jam 10 malam. Ya. Nah, jadi maksudnya akan masuk dalam dunia dalam berita baru disiarkan, jadi semua orang akan lihat. Katanya begitu ya. Tapi saya kira itu bukan jawaban yang Alkitabiah yang bisa menjawab persoalan ini. Nah, mungkin di sini saya hanya memberikan komentar saja atau pandangan dari Pendeta Budi Asali terhadap hal ini. Ya, dia mengatakan begini bahwa pada kedatangan yang kedua, kedatangannya langsung akan terlihat oleh semua orang. Jadi bukan dengan dunia dalam berita, ini semua orang langsung bisa lihat. Sehingga tidak perlu lagi ada orang yang memberitahu ataupun diberitahu. Kalau ada dalam berita, itu artinya ada yang memberitahu, ada yang diberitahu. Tidak. Ini langsung bisa dilihat oleh semua orang. Nah, bagaimana menjelaskan kesulitan bahwa kita bumi bulat begini kan dilihat orang sebelah sini, orang sebelah sana, sebelah bawah kan tidak bisa lihat. Nah, Pendeta Budi Asali menjawab begini. Ada orang yang menganggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena bumi ini bulat. Jadi, kalau Yesus misalnya datang di kutub utara, bagaimana mungkin orang di kutub selatan bisa melihat dia? Saya menjawab begini, memang kalau Yesus datang di kutub utara, orang yang di kutub selatan tidak bisa melihat dia. Tapi pernyataan ini hanya benar jika kita menganggap bahwa hukum alam saat ini tetap berlaku. Kalau memang hukum alam tetap berlaku begini, ya memang dia muncul di kutub utara, di kutub selatan tidak bisa terlihat. Yaitu bahwa sinar bergerak lurus, makanya tidak bisa terlihat. Mengingat bahwa hukum alam juga diciptakan oleh Allah, tidak bisakah alam membuang hukum alam itu pada saat itu dan membuat sinar bergerak melengkung. Dengan demikian, orang yang ada di kutub selatan bisa melihat Yesus sekalipun dia datang di kutub utara. Kan sekarang yang terjadi ini kan hanya hukum-hukum alam semua. Yang bikin hukum alam juga Tuhan. Nah, karena sinar itu lurus, buminya bulat, sinarnya lurus, maka sukar memang. Tapi kalau Tuhan membuat belok kan bisa. Ya, toh yang menciptakan hukum itu juga Tuhan. Jadi memang kita tidak terlalu tahu secara pasti, tapi pokoknya kitab suci berkata bahwa saat Yesus datang kedua kali itu terlihat. Ya. Soal apakah yang akan terjadi dengan hukum alam pada saat itu bukan urusan kita. Tugas kita percaya bahwa apa yang akan terjadi, kita semua akan menyaksikannya. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan seputar iman Kristen atau dari apa yang saya sedang ajarkan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara kepada kami. Di layar kaca ini ada nomor yang bisa saudara hubungi. Silakan SMS pertanyaan saudara dan tim Pijar TV dengan senang hati akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Juga sekali lagi, bagi saudara yang punya kerinduan supaya firman Tuhan seperti ini, pengajaran semacam ini terus dikumandangkan dan disiarkan, banyak orang diberkati, saudara boleh memberikan dukungan kepada Pijar TV, baik dukungan doa maupun dukungan dana. Dan kalau saudara mau mendukung pelayanan ini dalam dana, ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan Anda kirimkan persembahan untuk dipergunakan bagi pelayanan Pijar TV, membawa pengajaran firman Tuhan menjangkau lebih banyak orang lagi. Baik, masih ada pertanyaan? Bapak Pendeta, saya masih ingin bertanya lagi. Kalau Yesus datang di awan-awan, semua orang dapat melihat dia, bagaimana kita bisa mengenal dia padahal kita tidak pernah melihat dia ketika dia ada di bumi? Ya, kita kan tidak kenal dia. Yang kenal dia, yang tahu mukanya kan Simon Petrus, Thomas, ya, dan orang-orang pada zaman itu. Kita sudah tidak kenal lagi. Gambar-gambar yang ada ini kan gambar Tuhan Yesus itu juga bukan mukanya, wajahnya sungguh-sungguh. Itu kan hasil karya seniman. Ya, paling-paling saya hanya berkata saja bahwa dia memang berambut panjang. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang bertanya, dari mana kita bisa tahu Yesus itu berambut panjang?
Ya karena Yesus Nasir Allah. Dan seorang Nasir di dalam perjanjian lama rambutnya panjang. Makanya Simpson tuh rambut panjang. Juga si Samuel. Mamanya Hana bilang, kalau Tuhan berikan pada saya seorang anak, maka seumur hidup pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi seorang Nasir Allah itu harus berambut panjang. Pak tidak bisa jadi Nasir Allah. Nah, seorang Nasir Allah harus berambut panjang. Jikalau Yesus itu Nasir Allah, maka dia harus berambut panjang. Ya, jadi memang dia rambut panjang, tapi mukanya, wajahnya seperti apa kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak pernah tahu dia mukanya yang benar? Bagaimana kita menyaksikan dia? Nah, kita harus mengelompokkan manusia ini pada dua golongan. Pertama, yang sudah mati duluan sebelum Yesus datang. Dan yang kedua, waktu Yesus datang dia masih hidup. Ya. Nah, kalau mati sekarang, ibu mati sekarang ya sementara tubuh masih di kuburan, jiwa sudah ke surga karena ibu orang percaya. Waktu jiwa ibu ke surga, ibu sudah kenal Yesus. Ya kan? Iya. Sudah kenal, jadi sudah tahu. Ya. Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ya ibu juga datang. Karena Yesus akan datang bersama saleh-salehnya. Jadi ibu termasuk rombongan dari atas. Ya, jadi pasti sudah tahu. Yang masalah adalah Noken yang belum mati. Belum pernah ke surga dan belum pernah lihat. Bagaimana dia tahu? Mudah saja. Kenapa? Kan kalau lihat di langit ini, ada malaikat banyak. Pasti yang tengah itu, pasti yang paling menyolok, paling mulia. Paling tampak, bersinar secara luar biasa. Itu pasti dia. Ya, karena Alkitab berkata dia datang diiringi oleh para malaikat. Berapa banyak malaikat kita tidak tahu. Miliaran malaikat mungkin. Tapi kalaupun malaikat di kiri kanan muka belakangnya, tapi terlihat bahwa satu sosok itu akan tampak sebagai yang paling menyolok. Nah, itu dia Yesus. Jadi Noken pun bisa tahu, walaupun belum mati dan sampai hari H-nya Tuhan Yesus datang. Oh, itu pasti dia yang di tengah. Maka akan melihat dia. Kalau ibu tidak perlu lagi karena sudah lihat dan datang dari rombongan dari atas. Ya. Nah, jadi bisa kita pasti akan tahu seperti apa wajah Tuhan Yesus. Sekarang ini memang belum tahu, ya. Kedatangan Yesus bersifat pribadi, kedua bersifat fisik dan bisa dilihat. Yang ketiga, kedatangannya itu bersifat mulia dan penuh kemenangan. Kita sudah belajar pada waktu membahas tentang Yesus naik ke surga. Itu sudah tahap selanjutnya sejak kebangkitan, itu tahap pemuliaan. Jadi Kristus mulai dimuliakan waktu dia bangkit. Setelah itu, begitu dia naik ke surga, tambah mulia lagi. Maka kita sudah lihat dalam episode-episode sebelumnya, pada waktu dia muncul, setelah dia terangkat ke surga, dia muncul dengan kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai Paulus itu, dia melihat di tengah hari bolong cahaya yang lebih terang dari matahari. Sampai Yohanes juga menyaksikan demikian. Nah, itulah Kristus yang dimuliakan. Dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan puncak dari kemuliaannya adalah saat dia datang kembali. Dia betul-betul datang dengan penuh kemuliaan. Maka kedatangan Kristus itu bersifat mulia. Dan kalau kita bisa melihat contoh yang Alkitab gambarkan dia datang dalam kemuliaan dan penuh kemenangan, itu misalnya dalam Matius 24 ayat 30, coba baca. Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaan di awan-awan. Ya, itu sama dengan Markus 13 ayat 26. Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Lalu coba 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Pertama Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ada sangkakala. Wah, ini saudara bayangkan itu bunyi sangkakala itu pasti terdengar di seluruh dunia. Lalu 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-17. 2 Tesalonika 1 Ayat 7. ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Menyatakan dirinya bersama malaikat-malaikat dalam kuasa dalam api yang menyala-nyala. Berarti bayangkan satu hari nanti kita akan menyaksikan, saudara semua kalau belum mati akan menyaksikan langit ini penuh dengan malaikat. Malaikat itu ada berapa banyak? Malaikat itu banyak sekali ya. Alkitab berkata bahwa kamu telah pergi kepada laksa malaikat beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000. Kalau beribu-ribu laksa artinya 10.000 kali beribu-ribu. Berapa? Kita tidak tahu pasti karena ini beribu-ribu, ini berapa ratus ribu. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau sekian ratus ribu dikali 10.000, dan itu juga belum tentu itu adalah jumlah total, maka kita tidak berlebihan kalau kita bisa memperkirakan mungkin miliar. Nah kalau dia datang, bayangkanlah bahwa miliaran malaikat ada di langit. Bunyi terompet terdengar di seluruh dunia dan semua mata akan melihat satu sosok di tengah. Wah, itu datang dalam kekuasaan, kemenangan, kemuliaan. Nah, inilah yang saya bilang tadi di bagian awal dalam episode sebelumnya bahwa inilah pengharapan yang mulia dari gereja. Hari ini orang boleh olok-olok kita, hina-hina kita, hina Tuhan kita. Ya. Masa Tuhan kok pakai kolor taruh di tiang jemuran, menghina-hina kita sedemikian rupa. Di media sosial saya melihat bahkan ada orang yang entah benci saya atau benci Yesus juga tidak tahu, atau benci dua-duanya. Pokoknya komentari saya maki Yesus dengan makian-makian yang paling mengerikan. Ya, ada yang bilang Yesus banci lah apa dan macam-macam. Tapi ya, saya dalam hati, semoga kau masih hidup waktu dia datang. Dan kita mau lihat kamu tanggapannya apa. Pada hari itu Alkitab bilang pahlawan saja akan menangis. Kalau pahlawan menangis apalagi kau kucluk seperti ini, ya kan? Kadang-kadang kita memang merasa marah melihat semua penghinaan itu, tapi tidak masalah bahwa memang ada saatnya Kristus dinyatakan. Nah pada waktu dia dinyatakan di awan-awan yang permai dia datang, maka semua orang percaya ya akan menyambut dia. 2 Tesalonika 1 ayat 10. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dikagumi oleh semua orang percaya. Ya. Kau ku kagumi dalam hati. Nah, sekarang kita hanya mengagumi dalam iman, tapi satu hari betul-betul kita mengagumi kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan. Saudara yang mungkin banyak menderita, banyak susah, banyak sengsara, banyak dijahati orang dan sebagainya, sabar ya. Karena ada saatnya semua kemuliaan Tuhan. Kalau kamu sebagai orang percaya, kamu akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Musuh-musuh Kristus, musuh-musuh Kristen banyak di dunia ini. Dan seringkali membuat hidup kita susah. Jangan pernah takut karena kita punya pengharapan yang mulia. Kedatangan yang penuh kemuliaan dan kemenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itulah sifat dari kedatangan Yesus. Ini jelas kontras pada waktu kedatangan pertama.
lahir di tempat binatang, mau dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Herodes. Orang Yahudi berusaha membunuh dan menyengsarakan dia dan banyak sebagainya. Tapi itu berbeda dengan kedatangan kedua yang penuh kemuliaan. Ya, itu sifatnya. Jadi, sifat kedatangan Kristus adalah pertama, dia datang secara personal, secara langsung, pribadi. Kedua, dia datang secara fisik dan terlihat. Yang ketiga, dia datang dengan penuh kemuliaan dan kemenangan. Oke, dalam pembahasan tentang waktu kedatangan Yesus, saya sudah jelaskan bahwa Yesus tidak bisa sekonyong-konyong malam ini datang. Tidak bisa. Karena Alkitab membicarakan ada sejumlah hal yang harus terjadi lebih dahulu, baru dia datang. Kalau dia tahu-tahu datang malam ini, sedangkan beberapa hal itu belum terjadi, Alkitab jadi salah dan tidak tergenapi. Kalau begitu, harus ada sejumlah peristiwa yang mendahului parousia, kedatangan Yesus. Nah, poin kita yang akan kita pelajari berikut ini, itu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saya akan memberikan kepada kita beberapa peristiwa. Pertama, peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus itu adalah Injil akan diberitakan pada seluruh bangsa. Mari perhatikan Matius 24 ayat yang ke-14. Coba baca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil ini belum menyebar ke seluruh dunia, maka Tuhan belum bisa datang. Nah, memang kitab suci mengatakan bahwa Injil memang sudah diberitakan kepada banyak orang dan banyak bangsa. Itu telah percaya, telah bertobat mendengar Injil. Kalau kita lihat Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Coba baca. Matius pasal 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu kisah 15 ayat 14. Kisah para Rasul 15 ayat 18. Sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Banyak orang datang dari timur barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. Berarti banyak orang sudah percaya. Ya. Lalu juga kisah 15 ayat 14 tadi bilang bahwa Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Berarti bangsa-bangsa lain sudah. Bukan hanya Israel saja, bangsa lain sudah percaya. Tapi apakah semua bangsa di dunia sudah dengar Injil? Ya. Masih ada bangsa atau suku bangsa yang sampai hari ini belum dengar Yesus. Ya, ini bukan berarti setiap individu harus dengar. Tapi secara umum bangsa dan suku bangsa itu sudah mendengar. Ya. Saya kira banyak suku-suku terasing juga ya di pedalaman-pedalaman yang belum pernah dengar Yesus sama sekali. Pernah dengar Yesus? Makanan apa itu? Ya, mungkin asing bagi mereka, aneh bagi mereka, tidak pernah dengar nama Yesus. Nah, itulah sebabnya kita harus rajin-rajin beritakan. Sekarang kita punya peluang besar, karena apa? Karena dunia pada masa revolusi industri 4.0 seperti ini, ya, revolusi industri 1 dimulai dengan penemuan mesin uap James Watt, membuat revolusi industri 1 berkembang. Revolusi industri 2 itu mulai ketika penemuan listrik. Lalu revolusi 3 penemuan komputer. Revolusi 4 itu penemuan internet. Ya. Dan 5 akan berkembang lagi menjadi jauh lebih hebat dari sekarang ini. Dunia internet. Internet of Things itu dari revolusi industri 5 punya 2 pilar. Internet of Things artinya adalah bahwa
Ini ada internet. Kalau jam tangan ini bisa connect ke internet, dan mikrofon ini bisa connect ke internet, maka jam tangan itu dan mikrofon bisa connect. Ya. Kalau spidol ini bisa connect dengan internet, ya, dan lampu itu bisa connect dengan internet, maka spidol ini bisa berhubungan dengan lampu. Itulah sebabnya orang jalan sekarang, dia bisa mematikan TV-nya di luar rumah. Ada di kantor, dia bisa mematikan TV-nya. Nah, itu Internet of Things. Lalu juga artificial intelligence, di mana teknologi itu menggantikan peran manusia. Seperti misalnya di Jepang, mereka sudah di salah satu universitas di Tokyo, mereka sudah memanfaatkan robot sebagai dosen. Dan robot itu mengajar semua mata kuliah. Ya. Tidak perlu pakai bidang ilmu. Kenapa? Karena robotnya terkonek dengan Google. Ayo, kalau dia ngajar, saya dosen robot yang terkonek dengan Google, mau tanya apa? Pertanian, saya jawab. Ya, sejarah, saya jawab. Ekonomi, jawab. Alkitab, jawab. Apa saja bisa jawab. Jadi pengetahuan robot itu ya seperti Google. Dan dia mampu mengakses data dari Google hanya dalam tempo sepersekian detik. Jadi begitu tanya langsung jawab, begitu tanya langsung jawab. Maka itu pecatlah semua dosen pakai satu aja, yaitu robot. Ya kan? Nah, ini artificial intelligence. Dan pembantu rumah tangga pakai robot saja. Daripada pembantu rumah tangga kerja sudah malas-malasan minta naik gaji lagi. Ya, yang ini tidak perlu kasih gaji. Ya. Cas saja. Dan dia kerja. Ya. Dan mereka mampu membuat sedemikian rupa sampai robot itu berpikir dan bisa bersosialisasi. Dan robot itu bisa cemburu. Ya, itu rame itu. Ya. Saya mungkin rencana beli beberapa begitu untuk jomblo-jomblo. Begitu kah? Nah, itu artificial intelligence. Nah, kita bahkan Jepang, kita baru sampai revolusi industri 4, Jepang sudah revolusi industri 5. Di mana kulkas mampu memesan isi sendiri. Ya. Jadi dia tinggal data saja, oh yang perlu ada di dalam kulkas ini. Nah, begitu habis, lalu ini dia connect ke sana, ke produsen, lalu produsen mengirim pakai drone. Dan datanglah tiba-tiba datang. Wah, itu luar biasa. Ada jam tangan yang terkonek dengan orang rumah, sehingga kalau kamu kecelakaan di jalan, dia langsung mendeteksi ini tekanan darah berapa darah yang keluar, ini berapa, langsung lapor ke rumah bahwa ini ada kecelakaan. Ini ada kecelakaan, kondisinya bagaimana, dia lapor semua. Langsung terkonek, jam tangan itu terkonek dengan rumah sakit. Sehingga kamu kecelakaan berapa detik kemudian, tidak usah ada orang telepon, ambulans datang. Nah, itu artificial intelligence. Nah, kita hidup dalam dunia seperti itu. Makanya kalau sekarang ini mau menginjil juga, ya kalau kita masih pakai tempo zaman dulu ya memang terlambat. Makanya kita perlu pelayanan yang jauh lebih efektif, dan itu adalah pelayanan media. Itulah sebabnya kenapa Pijar TV hadir dan memberitakan Injil kepada saudara. Kalau kita mesti naik gunung, turun lembah, lalu mencari saudara semua, ini kapan dapat itu? Ya. Sebelum saya dapat saudara, saya sudah almarhum. Nah, tapi dengan pelayanan media seperti ini, ya, bahkan dalam masa COVID-19 kita stay at home, tapi kita bisa memberitakan firman dan memberitakan Injil kepada saudara semua. Nah, kita hidup dalam dunia seperti itu, dan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemberitaan Injil. Dan karena itulah Pijar TV hadir. Nah, tapi untuk melakukan semua ini kan butuh banyak biaya. Itulah sebabnya kenapa saya bilang kalau saudara mau terlibat di dalam pemberitaan Injil dan Pijar TV membaktikan dirinya untuk pemberitaan Injil dan firman, maka saudara boleh ambil bagian dengan persembahan saudara, dana yang saudara berikan. Itu bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi, tapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus lihat bahwa dengan kata lain itulah sebabnya maka kita
harus beritakan Injil, karena dengan demikian maka menggenapi satu peristiwa atau tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Injil diberitakan pada semua bangsa. Yang kedua, bangsa Israel akan bertobat dan percaya kepada Kristus. Kita tahu bahwa justru Kristus itu diberikan janji tentang dia, justru diberikan secara khusus kepada bangsa Israel. Itu mereka bangsa spesial itu, ya, di mata Allah. Memang anugerah tapi spesial. Dan kepada mereka lah janji-janji diberikan. Coba lihat Roma 9 ayat 4 dan 5. Roma 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka, Israel ini keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias, Kristus sebagai manusia. Karena itulah janji itu diberikan, maka Yesus datang pertama kali misinya itu adalah untuk mereka. Maka dalam Matius 15 ayat 24 misalnya Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ternyata justru mereka lah yang menolak Yesus dan mereka lah yang bahkan membunuh Yesus. Tapi planning Allah tidak mungkin gagal. Justru penolakan mereka menjadi berkat bagi dunia. Karena melalui penolakan mereka, Injil dialihkan pada bangsa lain. Kisah 13 ayat 46, coba baca. Kisah 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kamu menolak, kami berpaling pada bangsa lain. Satu ayat lagi, Kisah 28 ayat 27-28. Kisah Para Rasul 28 ayat 27 dan 28. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Ya, Israel tutup mata, tutup telinga, tidak mau dengar. Tapi keselamatan dari Allah dibagikan kepada bangsa lain, dan mereka mau mendengar. Akhirnya mestinya Israel ini yang dapat, tapi karena dialihkan pada bangsa lain, bangsa lain ini percaya banyak. Itulah sebabnya kita di Indonesia bisa percaya. Ya, bangsa-bangsa lain tidak percaya, tapi Israel sendiri tidak percaya. Sampai hari ini di Israel orang Kristen sangat sedikit. Ya, dan mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka anggap Yesus itu Mesias palsu. Tapi karena Allah tidak bisa mengingkari janjinya, maka urusan Allah dengan Israel belum selesai. Ya, belum selesai. Setelah Allah mengalihkan itu pada bangsa-bangsa lain, Allah masih punya urusan dengan Israel. Nah, apa urusannya? Roma 11, 25-26. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlahnya yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Oke. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, seluruh Israel akan diselamatkan ini bukan berarti bahwa semua orang Israel akan selamat. Toh faktanya banyak orang Israel juga sudah masuk neraka kok. Karena tidak percaya, mati dalam ketidakpercayaan. Tapi yang dimaksudkan dengan seluruh Israel ini adalah seluruh umat pilihan Allah. Israel bangsa pilihan Allah. Itu pemilihan satu bangsa. Tapi di antara orang-orang Israel ini ada orang-orang yang merupakan orang pilihan untuk diselamatkan. Dari sudut pandang doktrin predestinasi. Kalau ibu bisa percaya, ibu orang pilihan.
bisa percaya orang pilihan. Ini orang pilihan. Hanya orang pilihan yang bisa memahaminya. Ya, orang pilihan. Nah, kalau begitu maka di dalam kalangan Israel juga itu ada orang pilihan. Tidak semua. Jadi maksudnya seluruh Israel akan selamat, bukan seluruh individu di dalam Israel. Tidak. Seluruh orang pilihan dari Israel ini akan selamat. Akan jadi percaya. Tidak mungkin ada orang pilihan tapi tidak percaya. Coba lihat Kisah 13 ayat 48. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Orang ditentukan untuk hidup kekal ini orang-orang pilihan ini. Kalau dia sudah ditentukan hidup kekal, dia pasti percaya. Kalau begitu, sudah percaya? Kalau percaya berarti orang pilihan. Kalau dia belum atau tidak percaya sekarang, kita belum tahu. Karena jangan-jangan besok percaya. Ya. Tapi kalau dia mati sampai tidak percaya, sampai mati tidak percaya, kita bisa tahu ini bukan orang pilihan. Ya. Nah, jadi semua Israel akan diselamatkan, semua orang pilihan dari Israel. Nah, kalau itu sampai terjadi, ini satu tanda penting. Dan Yesus baru akan datang kalau seluruh Israel bertobat. Bukan seluruh bangsa, seluruh individu, seluruh orang pilihan. Tapi kapan mereka datang? Coba Roma 11 ayat 25 lagi. Roma 11 ayat 25. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi yang masuk lebih dulu mana? Bangsa lain. Habis itu Israel. Israel kloter terakhir. Disinilah tergenapi firman, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Kita yang jauh jadi dekat, mereka dekat jadi jauh. Tapi karena Tuhan tidak bisa ingkar janji, Tuhan akan menggenapi janjinya pada Israel. Tapi kloter terakhir. Sebelum itu terjadi, Yesus tidak akan datang. Ya, karena itulah saya bilang Yesus tidak mungkin datang malam ini. Ya, karena Israel sampai hari ini masih tegar dan jumlah yang penuh dari bangsa lain juga belum masuk. Makanya kita beritakan Injil terus supaya masuk. Nah, begitu jumlah dari bangsa lain masuk, maka urusan selanjutnya dengan Israel. Kalau urusan dengan Israel selesai, maka Tuhan Yesus datang. Ya. Baik, pemirsa di rumah, kalau pelajaran-pelajaran ini memberkati saudara, puji Tuhan. Dan jikalau menyisakan pertanyaan di dalam pikiran saudara, jangan ragu-ragu, manfaatkan. Nomor SMS ada di layar Anda. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Kami dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara. Dan sekali lagi seperti saya bilang tadi, kita sementara berada pada era dunia yang perlu dijangkau secara luas lewat pelayanan media. Dan kalau saudara ingin agar banyak jiwa dijangkau melalui pelayanan-pelayanan media yang dilakukan Pijar TV, saudara silakan mengirimkan persembahan saudara. Ada nomor di layar kaca Anda. Anda boleh mengirimkan persembahan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelayanan media ini sehingga menjangkau lebih banyak orang lagi bagi Tuhan. Oke, kita sudah lihat berapa tanda, berapa peristiwa. Pertama, Injil diberitakan. Kedua, Israel bertobat. Yang ketiga itu adalah ada perang, kelaparan, gempa bumi, serta peristiwa lainnya. Coba baca Matius 24 ayat 6-8. Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29.
matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Lalu Lukas 21 ayat 25. Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, dari 3 ayat ini terlihat bahwa memang akan ada bencana besar-besaran, ya, gempa bumi, kelaparan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat wabah yang terjadi, yaitu sebagian kecil dari apa yang harus terjadi menjadi tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Ya, inilah 3 tanda dari atau 3 peristiwa yang harus mendahului kedatangan Kristus. Pak Esra, saya mau bertanya. Ya, Pak Esra, bagaimana kita bisa melihat terjadinya perang, kelaparan, tsunami, dan lain sebagainya yang seperti tadi Pak Esra sudah bilang, sebagaimana tanda kedatangan Yesus sejak dari dulu. Nah, padahal kita sudah melihat tanda-tanda ini sejak dari dulu. ya, dari dulu sudah ada gempa bumi, perang, kelaparan. Nah, karena itu sudah terjadi pada zaman dahulu, maka kita memang tidak bisa menggunakan hal-hal itu sebagai cara atau dasar untuk membuat sebuah ramalan apapun. Misalnya ya, nanti akan ada banyak, misalnya Injil diberitakan. Dari dulu juga orang sudah beritakan Injil ya. Makin lama Injil makin diberitakan. Makin Injil diberitakan artinya kedatangan Tuhan hampir tiba. Tapi kita tidak tahu dia stop di mana. Apakah stop di sini atau masih sampai di sini? Ya, demikian juga perang sudah ada dulu, tapi itu tanda kedatangan Tuhan. Tapi perang makin terus sampai kapan? Titiknya juga kita belum tahu. Demikian juga kelaparan, demikian juga dengan segala macam bencana-bencana lain sudah ada. Hanya kita tidak pernah tahu sampai titik mana. Ya, tapi artinya bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu jumlah itu akan meningkat secara drastis. Lalu juga ya, ada penafsir yang mengatakan bahwa tanda yang bisa membuat kita melihat itu sebagai suatu tanda yang nyata adalah pada waktu semua itu terjadi. Di sini kan terjadi gempa bumi ya, ada perang ya, ada kelaparan ya, ada bencana inilah, itulah. Tapi terjadi masing-masing. Kelaparan terjadi tahun sekian, perang terjadi tahun sekian, bencana alam tahun sekian, ini tahun sekian. Tapi kalau itu semua terjadi bersamaan sekaligus, hati-hati. Itu tanda istimewa. Ya. Kalau tahu-tahu sekaligus tsunami datang, gempa bumi datang, kelaparan datang, perang berjalan bersamaan, tiba-tiba terjadi segala macam meteor jatuh ke bintang jatuh. Kalau semua itu terjadi bersamaan, ini tanda istimewa. Dari dulu sudah terjadi, tapi kalau itu terjadi bersamaan, itu istimewa. Dan karenanya kita harus waspada. Yang sekarang terjadi ini kan baru secara sendiri-sendiri ya. Nah, maka kita belum bisa dari situ memastikan kapan Tuhan datang itu terjadi. Ya. Coba kita lihat Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Coba baca. Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 25-26. Ayat 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan
berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kelihatannya kesan yang kita nampak di situ adalah bahwa seluruh peristiwa itu terjadi dalam relatif waktu yang bersamaan. Ya, nah itu menjadi tanda khusus bagi kita untuk memperhatikan itu ya. Nah, Louis Berkhof mengatakan bahwa semua itu harus dilihat dari satu kesatuan. Sehingga memang tanda-tanda itu sudah ada dari dulu, tapi apabila dia ada pada suatu kurun waktu yang bersamaan, itu menjadi satu tanda khusus dari kedatangan Yesus. Ya, ada lagi? Ya, Pak Isra, saya mau bertanya lagi. Ya. Benarkah pandangan yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan masuk surga dan hanya 144 orang berdasarkan Wahyu 7 ayat 4-8? Kalau Wahyu 7 bukan 154 orang, 144.000 orang. Ya. Nah, memang kalau saksi Yehova menganggap bahwa yang masuk surga total itu cuma 154.000. Tapi kalau dilihat dari Wahyu 7 ayat 4-8 itu sebenarnya bukan untuk orang lain, ini hanya untuk orang Israel. Itu terlihat dari Wahyu pasal 7 ayat 4. Coba baca. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, jadi dari seluruh suku Israel ada 144.000, jadi nanti satu suku 12.000. Ya, satu suku 12.000 jadi 12 suku 144. Nah lalu akhirnya diartikan bahwa 144 kali 12 suku itu ya total 144.000. Nah, apakah orang Israel yang masuk surga hanya 144.000? Apakah orang Israel dari zaman dulu sampai sekarang yang percaya hanya 144.000? Yang hari Pentakostasnya sudah 3.000 tuh. Habis itu ada 5.000 lagi, sudah 8.000. Ya, pastilah jumlah mereka lebih banyak. Apalagi masih ada satu jumlah yang akan percaya lagi sebelum Yesus datang. Nah, kalau begitu, bagaimana kita memahami ayat ini? Ayat ini tidak boleh dimaknai secara harfiah, karena ini kitab Wahyu. Angka-angkanya itu bersifat simbolik. Jadi 144.000, ya, itu 144.000 ya, artinya 144 kali 1.000 sama dengan 144.000. Nah, 144 dapat dari mana? Dapat dari 12 kali 12. Kenapa mesti 12? Karena mewakili umat perjanjian lama ada 12 suku Israel. Lalu umat perjanjian baru ada 12 rasul, dan kita baca di Yerusalem baru itu ada nama 12 suku Israel dan juga 12 nama rasul anak domba itu ada di sana. Jadi 12 ini penting. Mewakili PL, mewakili PB, 12 kali 12, 144. Dan angka sempurna lengkap di dalam budaya dan pemikiran bahasa simboliknya orang Yahudi itu adalah 1.000. Jadi 144 kali 1.000 sama dengan 144.000. Ini bukan harfiah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa seluruh orang pilihan Allah dari kalangan Israel akan masuk. Nggak ada yang tidak selamat. Jadi sebenarnya 144.000 itu hanya bahasa simbolik. Maksudnya adalah semua akan masuk. Jadi bukan betul-betul harfiah 144.000. Oke. Ada lagi? Pak, saya masih ingin bertanya. Ya. Pak Pendeta, menurut pertama Petrus pasal 3 ayat 12, apakah kita bisa mempercepat waktu kedatangan Tuhan? Coba baca 1 Petrus 3:12 coba. Pertama Petrus 3 ayat 12 mengatakan, yaitu kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yaitu kamu akan menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Gini, hari itu sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Coba baca Kisah 17 ayat 31. Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia,
oleh seorang yang telah ditentukannya. Oke, cukup ya. Dia telah menetapkan satu hari pada waktu mana dia dengan adil menghakimi dunia. Allah sudah menetapkan waktu satu hari. Nggak bisa dipercepat. Kalau dipercepat ngapain ditetapkan harinya. Jadi hari itu tidak bisa berubah. Nggak ada kita bisa mempercepat atau memperlambat. Ini ketetapan Tuhan. Nah terus apa maksudnya 1 Petrus 3:12, kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah itu sebenarnya dari sudut pandang manusia saja. Kan gini ya, ada tanda ya. Yesus akan datang kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Kalau begitu mari kita beritakan Injil seluruh dunia. Kalau kita beritakan, makin beritakan kan banyak. Akhirnya cepat dengar semua. Nah kalau cepat dengar dia berarti Tuhan Yesus mau tunda begini apa lagi? Ya segera datang. Israel akan bertobat. Tapi kapan Israel bertobat kalau kita diam-diam begini saja? Kalau begitu mari kita ke Israel. Nginjili di sana. Nah maka kita pergi nginjili orang Israel banyak bertobat. Ini sama dengan kayaknya kita sedang mempercepat kedatangan hari Allah. Dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Allah tidak. Ini hari sudah ditetapkan. Ya, makanya tadi saya bilang, marilah kita rajin-rajin beritakan Injil. Ini era yang bagus ya. Karena kita bisa beritakan Injil dengan jauh lebih cepat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dulu belum ada internet, jadi suruh pergilah, jadikanlah. Tapi sekarang kita pergi pakai internet ya. Jadi tetap duduk di sini ya, tapi Injil bisa menjangkau dunia. Berarti era internet ini mempercepat. Jadi seolah-olah kita sedang membuat kedatangan Tuhan lebih cepat, padahal hanya sudut pandang manusia. Oke? Baik, pemirsa sekalian, kita sudah berbicara banyak tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nanti masih ada hal-hal lain lagi yang akan kita bicarakan, tapi kita akan bicarakan dalam episode sesudah ini atau setelah ini. Dan juga kembali saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara dan kami akan menjawabnya. Dan saudara yang terbeban untuk mendukung Pijar TV dalam pelayanan media ini, saudara boleh memberikannya atau mendukungnya melalui persembahan dana saudara. Boleh dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda dan akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui Pijar TV. Saya, Pendeta Ezra Soro dan semua teman yang ada di studio ini mau mengucapkan kepada saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, antusias dan semangat Anda itu juga berdampak bagi kami untuk senantiasa memberikan program yang terbaik yang berisikan pengajaran mengenai firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Pendeta Ezra Soro. Dan perlu Anda ketahui di tengah-tengah pandemi ini, beliau merekam program acara ini dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan itu membuktikan bagaimana kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada pemirsa. Dan itu tidak terlepas dari donasi yang Anda berikan tentunya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah Anda persembahkan agar program ini dapat ditayangkan dan juga Pijar TV dapat memproduksi program-program acara baru yang memberkati kita sekalian. Menarik bukan apa yang tadi hambanya sudah sampaikan? Nantikan episode yang lainnya ya, yang tetap akan luar biasa memberikan pengajaran, pemahaman kepada kita agar kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.